Halo bosku, ketemu lagi di video belajar CDI. Kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki CDI BRT dengan satu tipe motor Jupiter NMAX. Ya, ini CDI nya. Saya akan coba memperbaiki 4 sekaligus ya, dengan tipe yang sama Jupiter NMAX, tapi yang sebelah sini tipe Power Max ya, dan di sini Max. Untuk problem mungkin ini berbeda ya, teman-teman bisa ikuti aja video ini, nanti kita akan infokan problemnya apa, nanti cara menanganinya gimana. Dan dalam satu video ini saya akan memperbaiki 4 sekaligus ya, tapi dengan catatan saya akan mengcut video ini dengan per step-step ya. Jadi untuk langkah pertama kita akan belah dulu CDI nya. Nanti sebelum kita memperbaiki, kita tes dulu. Oke, so tonton terus videonya. Kita akan belah dulu ya. Oke bosku, ini saya sudah belah CDI nya satu-satu ya. Nah, tapi belum saya lepas lemnya. Nanti kita berikut perbaikan ya untuk pelepasan lem seperti ini. Baru belah box ya. Kayak ini kita semua sudah belah. Oke, jadi untuk proses membuka lem ini saya akan coba sekalian kita perbaiki satu persatu untuk problem setiap CDI ini ya, problem yang berbeda. Oke, untuk teman-teman kita lanjut ya ke pengetesan dan berikut memperbaiki. Oke, kita nanti mulai dari CDI yang IMAX ya, tipe yang IMAX. Oke, lanjut, kita mulai tipe IMAX dulu ya, tipe yang ini. Kita coba tes untuk problem CDI ini. Oke, jadi untuk LED ya atau indikator ini nyala ya, merah dan biru juga normal ya. Ini karena saya memakai aki, jadi arusnya itu stabil, dia otomatis off ya. Itu memang sistem dari bawaan. Oke, coba kita mainkan RPM nya. Nah, nggak nyala ya.
apinya tidak keluar. Tapi untuk CDI nya jika kita dengarkan atau kita dekatkan ke telinga ya, ini seperti CDI bekerja ya. Jadi ada suara ferit ya, suara ferit yang on off sesuai dengan sinyal pulsar ya. Itu suara sistem dripper ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu gimana itu sistem dripper, coba untuk tonton dulu videonya ya. Saya sudah upload. Untuk problem CDI ini biasanya itu yang rusak ada dua ya. Ada dua ini yang biasanya. Yang pertama ini adalah dioda yang sudah short. Dioda ini dioda feedback ya. Dimana dioda ini kebiasaan untuk CDI yang seperti ini sudah short. Dan yang kedua jalur ke coil itu putus. Itu biasanya ya. Tapi kita coba buka dulu aja lemnya, kita lihat, cek. Ini kita tes dulu dioda yang ini ya. Ini untuk dioda patchback ya, biasa tuser CDI menyebutnya dioda itu. Untuk saya tes fisiknya ini pecah ya, dioda ini pecah. Bisa kelihatan ya, kelihatan enggak? Ini pecah ya. Coba kita tester.
ini udah jelas ya, nilainya nggak jelas, dan saya lihat di sini juga sudah pecah. Oke, sebentar, saya coba perjelas ya. Iya, tuh pecah dia dari tengah. Oke, ini kita akan ganti. Ini kita ganti dengan seri FR ya, 207. Kita coba ganti dengan seri itu dulu. Oke, kita coba tes ya. Nah, ini untuk sementara aja. Nanti untuk bagian perapian ya, tuh nanti apakah hanya dioda ini RPM tes. Oke ya, sudah nyala lagi, sudah jelas. Yang diponis kerusakan hanya dioda ini. Masalah problem seperti itu ya. Nanti ini kita rapikan, kita ganti diodanya dengan ukuran yang sesuai.
Oke, next kita coba yang kedua, imak yang kedua. Oke, kita tes ini problemnya seperti apa sih ya. Sama ya untuk LED, sama kayak tadi, nyala semua normal. Nah, kerusakannya kayak gini ya. Jadi api yang keluar itu seperti berbet ya, enggak mulus itu ya, ada jeda-jeda. Kalau misalkan problem seperti itu bukan dari arus input ya, karena ini kita menggunakan aki, sudah jelas inputnya bagus. Nah, untuk problem seperti ini biasanya itu komponen yang rusak hanya kapasitor ya, kapasitor Miller yang kayak begini. Jadi jika teman-teman didekatkan ke telinga terus dimainkan RPM, tapi jangan tinggi-tinggi RPM-nya, asalkan ada percikan apinya dikit aja, jadi ketahuan CD ini dia otomatis akan berbunyi itu kayak seperti ini gitu ya. Nah, itu terjadi SCR selalu on ya. Ini sudah jelas kapasitornya, kita bisa sebutkan sudah lemah, jadi apinya itu enggak mulus. Coba kita ulang ya. Sekilas memang normal ya, tapi kalau dipakai di motor, motornya akan mati-matian ya. Jalan berapa meter mesin mati, atau paling lama-lama 1 kilo gitu ya. Oke, so nanti kita bongkar dulu, ganti kapasitor. Oke, nah ini saya langsung ganti saja ya untuk mengurangi durasi. Ini yang bawaan BRT seri 105 ya, dan ini seri 155. Ini untuk sementara aja ya. Nanti untuk kerapian dan finishing ya, nanti kita kerjakan. Oke, ini saya copot kapasitor doang ya, sesuai yang
saya bilang tadi, CDI ini problemnya hanya di kapasitor ya. Dan untuk teman-teman ya, perlu diingat ya bahwa problem seperti itu kapasitor lemah ya. Oke, ini kita coba tes. Oke, ini boxnya. Oke. Nah, yang saya bilang tadi, cara pengecekan CD ini ya harus detail ya. Jadi kayak gini nih, cukup sedikit aja RPM dimainkan ya, kayak gini. Nah kayak gitu tuh, nah kayak gitu. Jadi ngetesnya kayak gitu. Kalau memang kapasitornya itu lemah, dia akan bunyi, si CDI nya kan bunyi yang seperti yang saya tadi ya, bunyi nging gitu ya, seperti SCR on terus ya. Nah itu udah jelas ya, teman-teman harus pelajari itu. Dan problem kapasitor itu bukan itu doang ya, ada juga yang memang responnya itu sudah lambat ya, sudah nggak responsif. Oke, jadi ini sudah normal ya, untuk kerapian dan ganti dengan ukuran sesuai. Nanti saya atur itu. Ini kita anggap sudah normal ya. Oke, sekarang nanti yang tipe Formac. Coba kita tes ya, problem yang ini yang gimana. Problem CD yang ini, lampu LED tidak ada yang nyala ya. Jadi ini kita harus membaca bagian input supaya 12 volt ya, karena seperti ini inputnya itu nggak masuk sampai ke rangkaian ya. Oke, nanti kita jelaskan. Ini kita bongkar dulu lemnya. Biasanya untuk seperti itu problemnya ada di resistor ya, resistor untuk gerbang SCR ya. Oke, kita buka dulu gerbang SCR ya.
biasanya di resistornya aja, ataupun hanya jalur yang putus. Ini karena kalau jalur yang putus biasanya ini karena salah soket ya, atau ada yang konslet. Oke, kita buka dulu aja lemnya. Nggak ada jalur yang putus ya. Tuh. Oke, di sini di bagian sini kita nggak lihat ada jalur putus ya. Nah, kemungkinan ini yang saya bilang tadi, gerbang SCR ya, atau resistornya itu yang mati. Tapi kita berhubung yang bagian gerbang itu ada di dalam sini, kita bisa cek dulu, masukkan 12 volt langsung ke kaki elko ya, ke kaki elko yang ini. Kita tes aja nyala apa enggak.
Kalau misalkan oke nyala, berarti sudah jelas ya yang diponis SCR ya, gerbang untuk arus 12 volt masuk. Oke, kita tes nih. Kita masukkan input 12 volt ya. Coba lihat ya LED-nya nyala apa enggak. Ini ke kaki elko min plus ya, 12 volt. Kita tes tanpa gerbang SCR ya. Nah, nyala ya. Kemudian kita konekkan dulu kuilnya, karena kuil itu penting ya. Nah, berarti di sini sudah jelas ya, dan saya benar juga analisisnya bahwa problem CD ini ada di gerbang ya, gerbang SCR untuk masuknya input 12 volt. Oke, ini berhubungan si SCR atau gerbangnya itu ada di sebelah sini ya. Nah, kita bongkar, kita bongkar dulu. Dan apakah memang benar ya, sorry suaranya, dan apakah memang benar yang rusaknya itu resistor ya, resistor doang? Sebenarnya ada 3 ya kasus di gerbang itu ya. Yang satu SCR nya, yang kedua resistor ya, resistor ini kisaran nilainya 500 ohm, dan yang ketiga itu dioda jener ya. Dioda jener ini adalah penyulut stabil antara 3 ini ya. Yang sering terjadi itu hanya resistor ya, hanya resistor. Oke lah, kita buka dulu ya, biar lebih jelas. Oke, ini kita sudah buka ya. Yang saya jelaskan tadi, ini bagian gerbang ya, bagian SCR nya. Gerbang untuk inputnya ada di sebelah sini, jadi kita bongkar sebelah sini. Ini ya, ada SCR, dioda jener, dan resistor berkisaran ukuran 600 atau 500 ohm ya. Coba kita tes pakai multitester ya. Ini boxnya. Ada yang gosong ya, ada juga yang mati tanpa fisik bagus si resistornya tapi mati. Ada juga yang gosong ya. Kalau ini saya lihat fisiknya bagus, cuman kayaknya enggak, sudah mati gitu ya. Nah, ini skala 2K ya. Susah ya. Nah, kelihatan ya. Ya, ada pergerakan ya. Kita tes resistor ini ya. Nah, ini mungkin lebih jelas. Kita copot nih resistor. Kita copot.
bentar ya. Bebas ya pakai solder atau pakai blower ya, enaknya gimana aja. Ini udah jelas ya, ini resistornya yang koit, jadi kalau dicopot itu pecah, dia terbelah dua ya, nih terbelah dua. Oke, kita langsung aja ganti ya. Untuk sementara saya ganti dengan kayak gini, resistor biasa ya, ukuran 600 ohm ya, enggak jauh. Untuk pengetesan aja. Ya. Nah, 500 ya, 500 kita bisa bulatkan 600 ohm aja ya. Oke, kita ganti dulu. Apakah emang bener dioda ini problemnya hanya di resistor ini doang? Oke, ini untuk sementara aja ya. Nanti kita ganti dengan ukuran atau tipe SMD. Oke, so kita tes. Tadi kan tesnya lewat ke Kielco ya, dan ini kita normal dari soket. Nah ya, udah jelas nyala. Coba kita mainkan RPM nya. Nah, nyala ya. Oke, bahwa problem CD ini hanya resistor doang ya. Teman-teman bisa bisa memprediksikan seperti saya, bahwa jika tidak ada respon dari LED ya sewaktu pengetesan pertama, kemungkinan hanya resistor yang ini doang. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang ini kita nanti rapikan. Ini problemnya apa ya, sama ya, ini belum dibuka. Kita tes dulu aja. Ini problemnya short ya. Sedianya udah short, jadi kalau dipakai sikring, nah itu sikringnya putus ya.
Kenapa ini saya tahu dites pakai alat ini short ya, karena kalau kita menggunakan trapo itu traponya kayak nahan gitu ya, bunyi ngegredek gitu ya, tuh terjadi CDI yang short. Kalau enggak kita coba tes pakai apometer aja dari pin ground dengan pin plus ya. Kita tes ini skala dioda ya. Kalau short itu seperti ini, kayak gini ya bunyi ya, ini short nyambung. Ini ke ground, pin ground ya, ini pin ground, ini pin input 12 volt ya. Sebentar. Nah dia nggak mau ya kalau pakai apometer ya. Dia nggak mau kalau pakai apometer. Kita langsung coba buka aja lemnya ya. Ada juga yang bisa ya, yang bisa pakai tes pakai apometer langsung short. Ini nggak bisa. Oke, saya jelaskan dulu untuk problem CD ini. CD-nya adalah short ya. Jika komponen yang mati itu ECR ya, ECR gerbang itu terbakar, berarti komponen inti itu harus diganti ya. Yang satu ECR gerbang, yang kedua perit ya, yang ketiga adalah MOSFET ya. Karena jika SCR-nya itu kena, otomatis dia merampetnya langsung ke perit dan MOSFET ya. Itu yang sering terjadi, tapi enggak semua ya. Jika memang parah banget, itu yang harus diganti. Nah, untuk pengetesannya, untuk setelah dibongkar lemnya, kita akan tes di kaki elko ya, di kaki elko. Jika kaki elko itu short ya, udah jelas kita harus mengganti ke 3 komponen inti itu. Oke, kita buka dulu lemnya. Problem seperti ini ada juga diodanya doang ya, diode yang seperti di CDI awal tadi. Kita coba buka aja ya. Gosong lah. Gosong bos. Ya kosong ya. Coba kita dapatkan ya.
gosong ya, bagian sini gosong. Ini bagian dioda, bukan dioda tapi SCR ya, SCR gerbang yang tadi. Nah yang tadi kan di sebelah sana ya, ini juga di sebelah sana, cuman untuk resistornya tuh bagian sini, untuk resistornya bagian sini, resistornya itu gosong ya. Oke, coba kita cari kaki elko nya dan kita tes short apa enggak ya. Mana ini kakinya? Ini kakinya ya. Nih kaki elko-nya. Ya dua nih. Di sini ground, sini plusnya. Coba kita tes pakai apa? Ya short apa enggak ya? Kalau short ini, kalau short masalah serius. Nah ini enggak short. Jadi kalau enggak short kayak gini, perit dan MOSFET itu kita bisa dibilang masih aman ya, cuman enggak tentu kita harus buka. Jadi untuk problem ini hanya di SCR gerbang ya, SCR gerbang itu udah kebakar. Oke, nanti kita buka di sebelah sana ya, di sebelah sini. Kita buka sebelah sini lagi. Ini kita sudah buka bagian sini ya. Ini udah jelas ya, SCR nya meletus. Coba kita dekatkan. Ya ini saya belum apa-apain ya, kondisinya sudah begini, SCR nya meletus. Ini SCR gerbang ya, jadi yang CD yang tadi itu hanya resistornya doang, tapi kalau ini parah ya. Nah setelah saya coba tes lagi di kaki elko ya, kaki elko yang tadi, nah ini ternyata short ya. Kita coba tes nih. Tadi kan enggak short ya di kaki elko. Nah ini kita tes lagi, dia short tuh. Nah yang sudah saya bilang tadi di awal, jika di kaki elko ini short ya, berarti sudah jelas yang komponen yang mati yang harus diganti itu SCR, perit dan MOSFET ya.
Oke, untuk kendala CD ini, problem CD ini disebabkan kebanyakan ya, ini kebanyakan input 12 volt itu down ya, alias sering pemakaian terus, baterainya itu low ya, di bawah 8 volt ya. Kebanyakan kerusakannya karena itu penyebabnya. Oke, untuk membuktikan ferrit itu mati apa enggak, kita buka ferrit aja ya. Tapi saya nggak menunjukkan memperbaiki CD ini. Maksudnya gini, ini kan perlu waktu ya, jadi mungkin di lain video saya khususkan yang jenis kerusakannya seperti ini, saya ganti komponen-komponennya. Nah, di sini saya hanya menginformasikan aja ya, jika SCR gerbangnya itu meletus atau terbakar, kebanyakannya itu seperti kayak gini ya, SCR nya diganti, ferritnya diganti, dan MOSFET nya itu diganti, dan MOSFET nya itu mati ya, atau short. Oke, ini kita buktikan aja MOSFET nya short apa gimana. Ini kita buka bagian sini ya. Ini gosong ya. Oke, kita tes. Ya, short ya. Ini kaki MOSFET. Oke, jadi yang saya sudah bilang di awal ya, kebanyakan jika SCR gerbang itu meletus atau terbakar, si MOSFET juga kena imbas ya, MOSFET dan ferrit ya. Oke, kenapa ferrit juga diganti ya? Karena ferrit juga kalau sudah kena ini dua, dia akan down ya, kekuatan induksinya sudah lemah. Jadi ibaratnya kayak spool AC ya, spool motor AC, jika dia sudah lemah, tegangan yang keluar itu kecil ya, atau enggak kuat jauh. Oke, untuk teman-teman, semoga bisa teredukasi dengan video ini.
dan semoga video ini juga bermanfaat ya. Dari 4 CD ini teman-teman simpulkan sendiri ya, dari mulai yang mudah ya dan yang mudah juga, cuman perlu pengalaman. Tapi jika teman-teman melihat video ini kemungkinan bisa teredukasi ya. Jadi misalkan kalau misalkan begitu ininya begitu, ini yang kena ya, seperti itu. Dan sampai yang paling parahnya itu ya. Oke, sedikit informasi, jika teman-teman cari persamaan MOSFET ini ya, bisa pakai IRV 540, itu sama ya. Kalau dihitung detail sih mungkin beda sedikit ya, cuman masih bisa dibilang sah sama ya untuk saya, menurut saya. Oke lah, videonya cukup sampai di sini ya. Untuk teman-teman yang masih pemula, semangat terus untuk belajar CDI. Jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa. Oke, terima kasih.